selaku analis Timur Tengah TV One ini, Anda melihat bagaimana dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh ini? Dan terutama kita ketahui ini bukan yang pertama ya, pimpinan yang terbunuh oleh Israel. Anda seperti apa melihatnya? Pertama jelas Hamas sudah mengeluarkan pernyataan dan menuding Israel pelakunya atau agen Israel sebagai pelakunya. Dan saya kira ini masuk akal. Karena memang Israel punya sejarah, punya histori panjang melakukan pendekatan-pendekatan teror semacam ini. Bahkan sebelum negara Israel berdiri. Ketika Israel sebelum berdiri dan ketika kelompok-kelompok milisi Zionis di Palestina melakukan juga aksi-aksi teror, pengusiran paksa, genosida dan pembunuhan tokoh-tokoh politik yang dianggap ancaman bagi eksistensi Israel. Dan menurut hemat saya pembunuhan Ismail Haniyeh ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Dugaan saya masih ada 4 tokoh lagi yang saya kira diincar oleh Israel ya. 2 lagi adalah tokoh politik Hamas yang berkantor di Doha, Qatar. Ada Khalid Mis'al dan ada Musa Abu Marzouk. Musa Abu Marzouk ini lebih senior dari Ismail Haniyeh. Musa Abu Marzouk ini yang kemarin mewakili Hamas dalam perundingan rekonsiliasi dengan Fatah di Beijing yang diinisiasi atau diperantarai oleh Tiongkok. Yang itu pun sebetulnya atas dorongan dari koalisi Arab agar Tiongkok mengambil peran lebih aktif. Dan itu adalah momen yang sangat bersejarah. Ketika Hamas akhirnya setelah puluhan tahun ya, kelompok politik Palestina setelah puluhan tahun terpecah belah dan terpolarisasi antara tepi barat yang dikuasai oleh Fatah dan Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Pertemuan kemarin di Beijing itu Abu Marzouk dengan perwakilan dari Fatah itu sebuah kemajuan yang luar biasa, menandakan isyarat akan adanya persatuan Palestina menghadapi Israel, dan itu tentu saja ancaman buat Israel. Tadi saya sebut lagi Khalid Mis'al, Abu Marzouk ya. Kemudian 2 orang lagi yang sekarang memimpin gerilya di Gaza. Yahya Sinwar, pemimpin politik Hamas di Gaza, dan Muhammad Daif, pemimpin Brigade Al-Qassam. Saya kira ini bukan yang pertama dan terakhir untuk Israel menyasar pemimpin politik Hamas. Kita bicara histori sebelumnya, bangsa Palestina sampai sekarang masih menduga Israel berada di balik meninggalnya pemimpin besar Palestina, pemimpin PLO, Yasser Arafat tahun 2004. Stasiun Al Jazeera bekerjasama dengan ilmuwan Swiss itu pernah melakukan penyelidikan, penelitian bahwa ternyata Yasser Arafat dibunuh karena racun radioaktif polonium yang menyebabkan, saya kira itu salah satu. Kemudian juga pembunuhan terbunuhnya Yitzhak Rabin. Dan jangan lupa Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin, dua orang ini terbunuh atau tewas setelah mereka menandatangani perjanjian Oslo. Terima kasih Pak Kang Irfan Maulana atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Kita masih tunggu bersama Pak Irfan bagaimana eskalasi nanti di Timur Tengah pasca terbunuhnya Ismail Haniyeh yang terbunuh di kediamannya di Teheran, Iran. Dan pemirsa, demikian Breaking News TV One mengenai terbunuhnya pimpinan Iran Ismail Haniyeh. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.